Tuh. Sehat para jamaah sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para jemaah sekalian, jazakumullah. Insyaallah hari ini kita akan bahas tentang tema al-ainu. Ya. Coba jamaah yang sudah pernah dengar atau tahu tentang ain, angkat tangan Pak. Ain. Ada? Jadi al-ain ya. Ini adalah kalau saya bilang model penyakit gangguan yang banyak saat ini dialami oleh sebagian keluarga kita, namun terkadang kita tidak menyadarinya, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang ketika ada orang yang mereka tertimpa penyakit ain ini, mereka tidak atau salah dalam menyikapinya. Terutama ya, penyakit ini adalah penyakit yang sering mengganggu ya keluarga-keluarga kita. Jadi kalau bicara terkait ain ini adalah nanti liniernya dengan kajian ruqyah, gangguan jin, sihir gitu ya. Hanya kalau ain ini kata para ulama itu lebih berbahaya daripada sihir. Kenapa? Karena kalau ain ini bisa terjadi antara kakek nenek ke cucu, gitu ya. Jadi nanti kakek neneknya itu sadar atau tidak sadar, dia secara tidak langsung membunuh cucunya sendiri, gitu ya. Jadi kalau dibilang ya seperti itu. Kalau sihir itu biasanya orang cenderung benci. Orang benci kemudian terhadap objeknya disihir. Nah, kalau ain itu tidak dengan kebencian. Belum ini, masih belum. Makanya tema ini sebetulnya penting untuk diketahui para jamaah sekalian, bahkan didiskusikan. Bagaimana pandangan-pandangan ya para ulama menyikapi terkait tentang ain ini. Ain itu apa sih? Kalau bahasa Arab, kalau bapak-bapak dulu belajar bahasa Arab ya, waktu kecil kita di madrasah itu suka ngapal tuh. Ainun mata ya, udhunun telinga ya, gitu kan? Lisanun lidah. Jadi kalau ain itu apa? Mata. Atau bisa juga disebut dengan al-basar, pandangan. Ini para jemaah sekalian. Jadi kalau kita bahas ini gambar mata ya. Kelihatan Pak gambar mata ya. Jadi kalau kita bahas tentang ain, maka kita sedang membahas terkait berarti mata ya. Penyakit yang timbul karena gangguan-gangguan pandangan. Bahkan ada di dalam sebuah hadis sahih Al-Jami, seorang ya peneliti hadis Albani menyebutkan hadis ini sahih. Ya. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, aktsaru, kebanyakan man, orang-orang itu yamut, wafat, kebanyakan sebagian orang wafat ya, kata Rasulullah itu apa? Ba'da qada'illahi wa qadari, yakni al-ain. Kebanyakan orang-orang yang meninggal itu ya adalah setelah qada dan qadar Allah, itu karena penyakit ain. Jadi banyak orang-orang meninggal itu karena terkena penyakit ain. Tentunya setelah atau ba'da ya takdir Allah.
ya, ba'da ketentuan Allah. Ini saking dampaknya, dahsyatnya penyakit ain para jamaah sekalian. Jadi jangan main-main terkait itu. Jadi bisa jadi itu ada kakek nenek punya cucu pertama, senang, gembira, riang gitu. Saking gembiranya sering memuji cucunya. Ternyata apa? Cucunya cacat. Lambat bicara, umur 4 tahun belum bisa ngomong. Umur 5 tahun tidak bisa jalan sempurna. Perkembangan fisiknya ya tidak normal. Harusnya usia segini motoriknya seperti ini. Ternyata enggak, tertinggal. Seperti kemarin ya, saya mendampingi di daerah sini Pak, di kita. Itu ada seorang ayah ya. Beliau punya anak kecil. Niatnya itu mau mendampingi ibunya. Ada gangguan, kita observasi gitu. Tidak mesti diruqyah ya, kita observasi. Ternyata pas kita lihat malah anaknya ada keanehan ya. Kata beliau, Ustaz, anak saya ini sudah usia hampir 4 tahun tidak bisa jalan sempurna dan kurus badannya. Saya katakan, ini cucu keberapa? Pertama. Gimana? Disayangi betul nggak sama neneknya kakek? Oh iya, sangat. 2 jam sekali neneknya dari Bandung telepon, Pak. Apa yang terjadi tadi? Tertimpa penyakit al-ain. Jadi dampak yang pertama apa ain itu? Ain itu bisa menyebabkan wafat. Ada yang komen. Ini para jemaah sekalian ya. Jadi itu yang hadis pertama kita sampaikan. Jadi ain itu apa? Mata ya. Ini dari artikel yang saya buat di Instagram ya, saya masukkan di sini agar para jemaah sekalian bisa memahami ya dengan jeli ya. Jadi ain itu adalah penyakit yang timbul apa? Karena bisa pertama hasad, dengki, atau takjub. Contoh kasus ya Pak. Ada seorang ayah, ini orang tua Pak. Meskipun sebetulnya ain itu sering terdampak atau terjadi pada anak-anak ya. Tapi ini terjadi pada orang dewasa. Jadi orang dewasa itu ya mengeluhkan kepada saya malas bekerja. Sering sesak dadanya. Ada penyakit, ada yang dirasa di tubuh itu berpindah-pindah, Pak. Nyeri itu pindah-pindah. Ya. Bahkan ada ummahat, ya, ibu-ibu juga sama pun merasakan hal demikian. Ternyata setelah kita observasi, dia terindikasi terkena penyakit ain. Kenapa? Karena ternyata bapak tersebut, fulan tersebut itu masuk kantor kerja, nggak lama Pak, percepatan jenjang karirnya itu luar biasa, akselerasinya, jabatan yang dengan posisi yang menarik. Ternyata di sana banyak orang-orang sering memuji dia, dan dia merasakan, iya Sad, saya di kantor tuh dipuji-puji bawahan, dipuji-puji atasan, dipuji teman-teman. Wallahu alam ya, beliau mengatakan seperti itu. Dan dampaknya malas kerja Pak sekarang. Ya, ini kejadian. Karena apa kira-kira? Karena pujian-pujian ketakjuban tadi. Gitu. Kemarin ada dokter spesialis, ya, di Kota Bogor. Kalau saya sebut namanya, Bapak mungkin kenal orangnya, pasti kenal. Kan dokter senior. Tidak sebutkan spesialis apanya gitu ya. Beliau datang ke rumah. Beliau merasakan jantungnya itu tidak normal Pak. Ketika dia deteksi, dia dokter spesialis, ya, punya alat sendiri gitu. Dari jam 8 malam ke atas itu nggak normal. Detak jantungnya tuh denyutnya kalau entah gimana cerita beliau, pokoknya kurang lebih begitulah. Intinya jantung saya nggak normal. Saya ada masalah nih, Sad. Tapi ini kalau ke medis bingung apa penyakitnya, kata beliau. Akhirnya kita observasi Pak. Ternyata dokter ini banyak yang suka Pak, kliennya atau pasiennya banyak dipuji-puji karena dokter ini baik. Dia praktek di 3 rumah sakit besar di Kota Bogor. Dan ketika itu apa? Dia bilang, saya ini banyak yang muji. Dan yang kedua, saya juga banyak yang dengki kemungkinan. Yang dengki siapa? Teman-teman sejawatnya. Banyak ada 1-2 orang yang menurut dia itu dia kurang baik. Nah ini indikasi kena ain Pak. Karena penyakitnya pertama tidak terdeteksi medis,
Yang kedua, ya, debar-debar tidak jelas badannya, bahkan jantungnya. Dan kemudian suka ada keringat. Akhirnya dokter tersebut, ya, kita terapilah dengan penyakit ain ini. Dan itu ya, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Setelah itu beliau menyebutkan 2 hari, ya, 1 hari. Kita konfirmasi, gimana dok? Alhamdulillah Ustaz, ini Masya Allah, tabarakallah, kondisi saya makin membaik. Nah ini Pak, kenapa dia bisa begitu? Tadi ada mata-mata dengki, ya, dengki. Kalau sebenarnya apa Pak? Julid itu, benar gak julid? Julid itu apa sih namanya? Iri, ya. Kalau kata Sunda apa? Sirik Pak, sirik ya. Bukan syirik, ya, sirik. Ya, tetangga bangun rumah gitu ya, renovasi rumah, kita ini apa, iri. Nah, matanya itu, nah itu mata ain tuh, hati-hati. Ini para jemaah sekalian, ya. Dan ain ini ternyata tidak hanya menimpa manusia, juga bisa menimpa benda-benda. Mobil tetangga parkir depan rumah kita, tetangga ya Pak. Kalau tetangga parkir rumah depan rumahnya sih nggak masalah gitu. Ini tetangga parkir mobil depan rumah kita, mobil mewah. Istri kita ngelihat atau kita ngelihat, ih, mobil siapa ini? Bagus sekali. Wih, ya mobil ayah ya, kata ya. Bukan, ya, mobil tetangga. Nah, istri kita atau kita sendiri takjub melihat mobil itu dengan pujian-pujian, ketakjuban yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Besoknya Pak, tetangga kita kecelakaan, kita dapat informasi. Bapak fulan kecelakaan di Bandung dengan mobil yang kita tadi puji. Kenapa? Karena mobilnya tertimpa penyakit al-ain tadi. Ini para jemaah sekalian. Ya. Dan ain ini sering tertimpa pada anak-anak kecil. Kenapa? Karena anak-anak kecil belum punya iqayah, belum punya himayah, penjagaan. Jadi sering tertimpa ke anak-anak. Nih, apa tanda-tandanya? Nih tandanya: pusing, sakit yang berpindah-pindah, bisa jadi asma, bahkan penyakit-penyakit medis banyak tertimpa, ya, itu karena penyakit ain. Mandul, impoten, ya, kemudian apalagi diabetes, darah tidak stabil, ya, banyak keringat dingin keluar, tidak bergairah bekerja, orangnya pinter cerdas, namun di perusahaan, mohon maaf ya, jadi pecundang, seperti tidak dihargai oleh bosnya, atasannya, gitu ya. Penyakit panas, kalau anak biasanya perkembangan pertumbuhan, terhambatnya motoriknya, ini anak-anak biasanya. Rumah tangga bercerai, ya, banyak hal. Ini tanda-tanda, ya, resah tidur pada waktu malam. Ini tanda-tanda penyakit al-ain. Ustaz, ini penyakit apa sih ain itu? Apakah ini ada dalam syariat Allah? Para jemaah sekalian, bisa buka di dalam surah Al-Qalam, ya, ayat 51. Ini adalah hujah yang menunjukkan ain itu ada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyakadul ladzina kafaru layuzliqunaka bi absarihim. Dan hampir-hampir saja kata Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, tuh orang-orang kufar mencelakakan kamu, ya Muhammad, bi absarihim, dengan pandangan-pandangan mereka. Kalau kita lihat dalam beberapa kitab ulama tafsir, termasuk misalnya tafsir Jalalain, dikatakan, kata beliau Imam Jalalain menyebutkan, mereka memandangmu dengan pandangan yang sangat tajam, sehingga pandangannya hampir-hampir membuatmu pingsan dan menjatuhkanmu dari tempat atau kedudukanmu. Coba, jadi dengan mata aja itu bisa mencelakakan, gara-gara melihat. Makanya harus berhati-hati. Kalau kita lihat dalam Ibnu Katsir terkait tafsir ayat ini, ya, yaitu mereka hampir saja menimpahkan penyakit ain terhadapmu melalui mata mereka, orang-orang kafir tadi, kepada Rasulullah. Kenapa? Karena dengkinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hujah
ya bahwasanya ain itu betul-betul ada. Makanya kita harus berhati-hati. Pedoman kedua dari As-Sunnah dalam sebuah hadis sahih Ibnu Majah dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf. Ada dua orang sahabat yang bernama Sahal bin Hunayf, yang satu Amir bin Rabi'ah. Jadi Sahal bin Hunayf ini sedang mandi, para jamaah sekalian. Ketika beliau sedang mandi, itu dipuji, disanjung oleh Amir bin Rabi'ah karena putihnya kulitnya. Dikatakan ma'arokal yaum, ya, aku belum pernah melihat kulit yang lebih putih, ya, seperti perempuan yang baru dipingit. Kata siapa? Amir bin Rabi'ah. Nah, sahabatnya yang lagi mandi begitu ya, pakai kain sarung gitu setengah. Dalam beberapa syarah penjelasan hadis, mandinya tidak buka busana gitu ya, pakai kain sarung gitu ya, pakai baju gitu ya. Tapi kelihatan kulitnya putih. Kemudian apa para jamaah sekalian? Kemudian tiba-tiba Sahal bin Hunayf itu jatuh terpelanting. Sampai di sini bisa dipahami, Pak? Gara-gara pujian itu jatuh terpelanting, pingsan. Sampai dibawa ya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul ya menyebutkan, alama yaqtulu ahadukum akhahu, hampir-hampir saja ya kalian ini membunuh saudara kalian sendiri. Maksudnya Amir hampir-hampir mencelakakan Sahal bin Hunayf. Apa kata Rasulullah? Idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah. Apabila di antara kalian melihat kebaikan-kebaikan, kenikmatan yang membuat kita takjub ya pada saudara kita, maka doakanlah bil barakah, keberkahan. Jadi harusnya tadi ketika kita melihat mobil tetangga yang parkir depan rumah, kita ngomong apa, Pak? Barakallahu fika. Kakek nenek yang begitu cinta dan sayang kepada cucunya, Masya Allahu la quwata illa billah, barakallahu fika. Barakallahu fika, cantiknya cucuku. Misalnya. Ya, barakallahu fika, cantiknya istriku. Barakallahu fika, gantengnya suamiku, begitu. Jadi kalau kita melihat ya sesuatu kenikmatan yang membuat kita takjub, harus disertakan itu. Itu untuk menghindari tidak terjadi ain. Bayangkan para jamaah sekalian, Sahal bin Hunayf seorang sahabat dengan Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhuma. Tapi ternyata sahabat pun terpapar ain. Ya. Dalam sebuah hadis menunjukkan betul-betul ada. Ya. Kemudian apa solusinya? Kemudian Amir bin Rabi'ah mandi wudu, dan air wudunya dibasuhkan. Kemarin Pak belum lama, ya hari-hari ya kami mendampingi di daerah Cibinong, Pak. Prihatin. Beliau punya anak kalau tidak salah 5. Yang satu laki-laki. Yang anak pertama dokter. Umur 41 atau 42, Pak. Saya tanya, berapa dok? 41. Mohon maaf, dokter Pak, tapi cacat, nggak sempurna fisiknya, pinggulnya, badannya kecil betul, tidak seperti dokter. Kenapa Pak? Ketika saya berdialog ketemu, dia berobat ya mau ini. Dokter gimana? Sehat? Ya ginilah saat kondisinya. Saya bilang, dok, kalau sepintas sih, saya ngobrol panjang lebar ya. Dokter ini indikasinya terkena ain. Apa jawaban beliau? Yang bilang ain bukan ustadz aja, sudah banyak ustadz-ustadz lain bilang ain. Tapi belum dikasih solusi, Pak. Ya, nggak tahu lah ustadznya belum paham atau bagaimana. Kenapa dia kena ain? Karena bisa dibilang Pak, beliau itu orang desa ya. Cibinongnya agak ke dalam betul, orang desa. Namun Pak, itu dia orang tuanya tukang sayur. Namun anaknya dokter ya, perawat bidan. Anaknya itu luar biasa. Dan yang dokter ini Pak kemana-mana, itu namanya, mohon maaf ya, orang-orang awam ya, tidak paham gitu.
Ini penting, maka kita memahami syariat itu harus komprehensif Pak ya, harus kafah. Termasuk ain harus kita pahami. Kemana-mana jemput puji, anak saya dokter, anak saya dokter, anak saya dokter, anak saya dokter, anak saya dokter. Kemana-mana ketemu orang tuh. Ternyata pujian orang tuanya ya, bapaknya, ayahnya, kemudian ibunya, itu mencelakakan anaknya sendiri. Dan saya tanya, ibu anak kesayangan. Yang lain 3 orang tuh, yang ada 3 orang kan. Oh iya san, sambil canda gitu ya, tapi sambil mesem gitu. Iya anak kesayangan. Anak yang sering dipuji-puji, yang adik-adiknya semua mengkonfirmasi bahwa betul ya, bahwa dia anak kesayangan. Sering dibanggakan oleh orang tua, bukan dibanggakan lagi. Ayah masih hidup itu saat kalau belanja, ya kalau ada orang belanja itu hampir setiap orang diomongin anak saya dokter. Nah inilah Pak. Ini tertimpa penyakit ain. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Akhirnya apa? Cacat, fisiknya tidak sempurna. Nah, harusnya apa obatnya tadi? Obatnya adalah ayahnya atau ibunya itu mandi yang bersih, sebagaimana hadis ini. Nanti wudunya ditampung, Pak. Ditampung, dimandikan. Dan banyak dengan izin Allah yang seperti itu sembuh biiznillah. Ini para jemaah sekalian ya. Jadi kita harus berhati-hati. Ini pandangan hadis-hadis yang sahih terkait ain. Jadi ain itu apa Sad? Ya. Ain itu adalah penyakit yang disebabkan pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub. Takjub itu cinta berlebihan terhadap yang dipandang. Biasanya artis Pak yang sering kena terdampar itu artis. Dia tidak punya pegangan doa-doa. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang salih. Tadi kakek nenek ya kepada cucu, bapak kepada anak-anak. Saya taruh sama jamaah, Pak tinggal di mana? Tinggal di Indramaga. Punya anak berapa? Saya sih nggak sombong Sad, punya anak 4. Yang pertama dokter. Dokter itu pintar banget dari kuliahnya tuh, 1 S2 S2. Yang kedua apa? Anak saya sekarang TNI. Sekarang udah jadi panglima. Sebutin betul ya, semua kenikmatan itu dia sebutin ya. Lupa menggunakan masya Allah la haula wala quwata illa billah, lupa menggunakan barakallahu fik, lupa dengan tahmid alhamdulillah. Saya yang mendengar tiba-tiba ada ketakjuban. Luar biasa ya. Bapak keren-keren anaknya. Tiba-tiba apa? Yang tadi anaknya panglima misalnya terbunuh misalnya atau dibunuh. Tiba-tiba yang tadi dokter tuh misalnya rumah tangganya berantakan, rusak atau sakit aneh, tertimpa penyakit ain. Ini para jemaah sekalian. Maka kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, ain itu adalah pandangan suka yang disertai hasad dan berasal dari kejelekan tabiat. Jadi tabiat yang buruk, ruh yang buruk, yang dapat menyebabkan orang yang dipandang tertimpa suatu bahaya. Kalau cerita rakyat Pak, kita suka ngedenger ya, ada orang beli burung Pak, burung ya, burung ditawar awalnya 100.000, karena banyak yang suka, naik lagi harganya kan, 200.000, naik lagi 1 juta, sampai tuh burung harganya berapa? 5 juta. Sampai 10 juta. Ternyata apa yang terjadi? Pas besoknya burungnya meninggal, mati itu. Ya. Kenapa itu? Karena tertimpa penyakit ain. Ya, ini hati-hati. Bahkan dalam sebuah hadis ya, kata Rasul, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqatul ain wa idza stughsiltum fagsilu. Kata Rasul, ain itu betul-betul nyata dampaknya. Kalau ada suatu urusan perkara yang bisa mendahului ain, maka bisa mendahului takdir, maka ainlah yang bisa mendahului. Saking begitu dahsyat dampak ain ini. Ya. Dan apabila kalian dimintai mandi, maka mandilah. Maksudnya untuk ngobatinnya.
Ini para jamaah sekalian. Jadi ini hadis-hadisnya banyak sekali ya terkait masalah al-ain. Pandangan para ulama. Ibnu Qayyim juga menyebutkan. Dan ternyata para jamaah sekalian, ain itu bukan hanya dari penglihatan saja. Orang buta pun bisa menimbulkan penyakit ain. Ya. Jadi sekarang kita ngobrol nih, kita menceritakan si fulan, tetangga kita. Oh, si fulan tuh begini. Kita ceritakan tuh begini. Si fulannya nggak ada, tapi kita nggak ngelihat. Tapi celaka bagi si fulan. Nah, ini para jamaah sekalian azakumullah. Bahkan pandangan para ulama ini disebutkan, ya, ain ini lebih berbahaya daripada sihir. Ain lebih berbahaya daripada sihir. Yang berikutnya, pengaruh sihir itu ada expire-nya. Ada jangka waktunya, sedangkan ain tidak ada expired. Ya, kalau sihir Pak, dia nyihir misalkan paketnya berapa, 1 juta, sampai berapa lama, setahun 2 tahun. Kalau ain enggak, kalau belum disembuhkan terus berdampak bagi kehidupannya terus sampai usia dewasa. Ini makanya usia yang penyakit yang sangat berbahaya. Bahkan dalam kitab-kitab para ulama ya, ain ini ya dimasukkan dalam bab kajian-kajian fatwa tauhid, karena begitu luar biasanya dampak daripada ain ini. Bahkan kasus sihir sengaja dimasukkan untuk mencelakakan. Kalau sihir itu untuk mencelakakan, sedangkan ain kadang tidak dimaksudkan untuk mencelakai, tapi untuk memuji. Ya, kalau nenek kakek Pak sama cucu kira-kira mencelakakan enggak? Kan enggak mungkin itu. Banyak kan muji, tapi itu mencelakakan sebetulnya. Dan sihir tidak dilakukan kecuali orang-orang yang jahat. Sedangkan al-ain bisa melesat dari orang yang soleh sekalipun. Gimana cara penyembuhan penyakit ain buat ibu-ibu jamaah yang di rumah? 1. Ada orang Pak ya? Ngobrol. Siapa Pak? Pengurus atau? Pengurus ya? Kita ngaji dia ngobrol. Adab nih. Baik. Cara ya pencegahan penyakit ain. 1. Menghindari menceritakan kisah atau peristiwa yang membuat orang dengki atau hasad. Jadi kalau kita berkenalan seperlunya saja Pak. Pak tinggal di mana? Di Bogor Permai, cukup. Ya. Blok berapa? Blok A 1. Ya enggak usah tambah lagi. Oh, saya di Bogor Permai saat rumah saya yang paling besar. Yang ada 3 mobil tuh parkir, Alphard. Wah, sebutin semua mobil mewah. Fortuner. Nah, enggak usah begitu. Pak punya anak berapa Pak? 3 Sad. Di mana? Kuliah, alhamdulillah sekarang di Bandung. Udah cukup. Ya. Bu punya anak berapa Bu? Punya anak 3. Anak saya di Prancis kuliah di. Wah, sebutin ya dengan bangganya. Itu yang kita harus hindari. Ya. Jadi menghindari menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang berlebih-lebihan. Ya sewajarnya sajalah kita cerita. Ini ibu-ibu terutama ya di rumah ya. Harus hati-hati. Yang kedua, mewaspadai penyakit ain melalui video atau gambar, WA, Facebook, IG, dan lain-lain. Nah, ada ibu-ibu ya, dia wajahnya cukup cantik Pak. Jadi ketika saya ke rumahnya, daerah Sentul. Bu, ibu khawatir, panjang lebar ngobrol begitu ya, saya bilang, Bu hati-hati dengan penyakit ain. Beliau bilang, oh Ustaz, saya paham penyakit ain. Dia bilang gitu ya, saya paham penyakit ain. Ini foto-foto di rumah saya nggak ada. Tuh, foto-foto nggak ada di rumah saya. Memang di rumahnya nggak ada Pak fotonya. Tapi di WA-nya, di IG story-nya, luar biasa itu. Kata anak-anaknya, begini semua anaknya, suaminya. Ibu suka posting nggak di internet? Ya, ketika saya tanya begitu, suaminya sama anak-anaknya menunjukkan kode bahwasannya ibunya tukang posting. Ya, oh iya Ustaz, emang pengaruh ya? Nggak paham.
Dia pikir foto di rumah. Justru yang sosial media itu yang bahaya. Kenapa? Karena dua kemungkinan melihat foto ibu. Dia suka, cinta, atau benci. Pamer. Sombong. Nah itu menimbulkan ain, Pak. Atau takjub. Cakep juga ya. Ya, apalagi janda misalnya. Wah. Sama dua di screenshot kan. Nah ini hati-hati para jemaah sekalian. Jadi kemarin juga ada ya, itu salah satu anak Pak ya, beliau putranya itu olahragawan, atlet di Kota Bogor, Kabupaten Persikabo. Mau tanding Pak, itu tiba-tiba depresi, error tiba-tiba tuh nggak connect, tiba-tiba error, nggak connect, nggak nyambung, depresi. Kenapa Pak? Ternyata tadi ibunya itu saking bangganya dengan anaknya, di foto, upload Facebook, foto WA, anakku hebat pertandingannya, dipuji-puji terus. Akhirnya kita dampingi, kita suruh bapak ibunya mandi, wudu, nanti air wudu dimandikan ke beliau. Alhamdulillah sudah sembuh sekarang. Tadinya kayak orang blow on gitu, nggak jelas. Nah, ini terkena penyakit ain karena dia atlet, bangga, pinter main bolanya, di upload sosial media. Makanya dihindari para jamaah sekalian. Itu yang kedua ya. Jadi ya disembunyikan sajalah. Kalau mau foto ya sekali gitu ya. Yang ketiga, sertakan diri dengan zikir harian pagi dan petang. Jadi bapak ibu, anak-anak tuh yang kecil-kecil Pak, pegang kepalanya, pegang, doain. Ayo ikutin doanya, ikut saya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka. Laki-laki ya. Kalau perempuan, u'idzuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ya Allah, aku perlindungkan putraku, putriku dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari gangguan setan, binatang, dan ain yang membahayakan. Pegang tuh Pak ya. Anak ngejauh kuliah, perempuan u'idzuha, anak laki-laki u'idzuhu. Itu ya. Jadi inilah penyakit ain Pak. Makanya banyak tuh anak yang cacat, yang maaf jadi pinter tapi gitu, tamatan ITB, tamatan perguruan tinggi hebat, tapi tidak kerja, di rumah nganggur, nggak jelas hidupnya. Anak-anak semansa SMA 2, SMA 1, SMA 5 itu banyak yang kami dampingin. Anak-anak pintar-pintar Pak, tapi di rumahnya pada stres, depresi karena terkena penyakit ain, karena terlalu bangga, dibanggakan oleh orang tuanya. Ini hati-hati makanya. Anak tuh berikan perlindungan ya, doa ain ini ya. Yang keempat tadi, mendoakan keberkahan, barakallahu fikum. Kalau kita muji, mendengar nikmat saudara, barakallahu fikum, masya Allah, itu dengan kalimat-kalimat seperti itu ya. Yang kelima, berlindung kepada Allah dari penyakit ain ya, bahkan dari segala macam bahaya. Tadi doanya saya sampaikan, nanti saya share di Mas Yagi ya, insyaallah doanya. Ini doanya sudah saya share tuh. Cara ngobatin gimana Sad? Satu, kalau sudah terdeteksi ini anak dipuji-puji oleh kakek neneknya, maka kakek neneknya lah yang nanti berwudu. Ini ada lagi anak putra dokter kemarin. Tad hampura al-afu, saya minta tolong anak saya ini berobat kemana, CT scan segala macam, nggak ada penyakitnya. Terus saya deteksi, observasi biasa gitu ya, tidak di Terawang Pak, tidak observasi. Ternyata apa? Beliau terindikasi penyakit ain. Kenapa? Cucunya ini betul-betul disayangi sama apa namanya, enjit ya Pak, orang Arab ya, enjit, sama enjitnya. Oh luar biasa. Kita ruqyah Pak, itu muntah sampai keluar kayak susu ultra gitu ya, banyak sekali. Dan habis itu seketika hilang dengan izin Allah. Dan disempurnakan dengan orang tuanya atau kakeknya tadi mandi, wudu, dimandikan ke anaknya. Yang kedua, dengan cara ruqyah. Kalau kita bingung siapa yang mengaininya, kita ruqyah saja. Itu para jamaah sekalian ya. Kita ruqyah. Atau mandi dengan bidara ruqyah. Ini para jamaah sekalian, nih obatnya ya.
Ada yang seperti ini. Yang pernah dulu jamaah mungkin sebagian sudah beli ya. Ada reaksi nggak yang minum ini Pak? Kan banyak tuh yang beli tuh. Ada reaksi nggak? Halo? Jangan-jangan belum diminum. Ketakutan. Kan tuh ada ibu-ibu kadang. Tahu saya udah punya. Oh udah punya Bu. Kapan belinya? Setahun yang lalu. Gubrak saya bilang. Setahun yang lalu. Udah diminum? Belum. Kenapa? Takut. Nah, kalau takut berarti ada setannya. Saya bilang begitu. Kalau orang ada gangguan, itu udah kita ruqyah Pak. Kalau dia ada gangguan itu terdeteksi. Kita kan mau nguruqyah masa belum jadi ya. Nanti tuh boleh tuh ya. Yang ngaji-ngaji apa tidur gitu ya. Yang ngaji tidur, ngantuk gitu ya. Tanda-tanda tuh ya. Ya, yang lagi ada ustadz ngaji dia ngomong tuh ya. Tanda-tanda tuh ya. Apalagi pada kabur ya. Itu tanda-tanda gangguan tuh ya. Ini Pak boleh deteksi dengan ini. Nah, catatan pentingnya untuk tema kita, satu, penyakit ain itu benar dan berbahaya. Namun tidak boleh seorang juga terlampau berlebihan. Tidak mengait-ngaitkan semuanya dengan ain. Ini ain, enggak juga. Jangan berlebihan, ya. Sehingga menyebabkan kita takut keluar rumah. Keluar yuk. Enggak mau. Kenapa? Takut ain. Pakai baju ke masjid compang-camping gitu. Kenapa? Karena takut kena ain. Nah, tidak boleh begitu. Jangan terlampau berlebih-lebihan, ya. Tidak ifrat ya atau juga tafrid, meremehkan juga enggak boleh. Ya wasatiyah saja. Tawasut ya. Seimbang saja, jangan terlalu berkhawatir berlebihan, ya. Dan para jemaah sekalian, ya kalau kita sudah berdoa, kita sudah banyak bersedekah, ya tawakal saja kepada Allah. Insya Allah ini Allah akan jaga ya. Ini terkait penyakit ain. Jadi jangan sampai jamaah merasa berlebihan menyikapi penyakit al-ain ini. Ini mungkin catatan tambahan dari tema kajian ini. Mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita kepada Allah ya, terutama beriman dengan hal-hal yang alladzina yu'minuna bil ghaibi. Karakteristik orang beriman apa? Beriman dengan hal-hal yang tidak terlihat oleh panca indera kita. Dan termasuk ya kayak sihir, ain, namun menyikapinya berdasarkan perspektif Al-Quran dan Sunnah, pemahaman yang sahih. Jangan keblinger ya, misalkan ain dikasih jimat ya keliru, ain dipasangin susuk ya keliru, nah begitu. Nih kalau sepintas Pak ya, kalau orang-orang yang dia terkena ain tuh terlihat dia biasanya, makanya ini harus berhati-hati. Makanya banyak kayak COVID sekarang kasus tuh bisa juga nggak lepas dari penyakit ain, karena banyak pujian-pujian dan paket akhir zaman. Kenapa? Sosial media Pak. Sosial media ini kan ya, posting-posting di internet itu sangat menggiurkan sekali. Ibu-ibu terutama ya, ada ibu-ibu. Ada anak-anak kadang-kadang di foto, bayinya baru berjalan sebentar, ade berjalan, di foto, upload. Nah, lama-lama banyak yang lihat. Akhirnya anaknya cacat. Wa'iyadzubillah. Ini mudah bisa bermanfaat ya. Tambah khazanah keilmuan buat para jamaah sekalian terkait tentang bab al-ain al-basar ya. Penyakit yang disebabkan karena pandangan. Meskipun orang buta juga tidak bisa melihat, bisa menimbulkan ain. Allah alam biswab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan jamaah? Ada yang bingung? Insyaallah enggak ya Pak ya? Ya, enggak. Kalau dengan adanya penyakit ain ini, sebenarnya kita jadi takut-takut juga sebenarnya. Jangan-jangan setiap ada keburukan atau ada penyakit ini karena ain sebenarnya. Nah, sementara sebagai orang awam tidak tahu membedakan ini ain atau penyakit fisik. Karena tadi tanda-tandanya ada gatal itu kan bisa jadi alergi, gitu kan? Betul. Sesuatu atau kemudian depresi sehingga dia malas bekerja gitu ya. Untuk membedakan itu apakah kita kemudian harus rutin gitu ya meruqyah diri kita, apakah kemudian gimana itu? Ya gampang, datang aja ke dokter ruqyah. Deteksi dulu. Kalau dikir ruqyah mandiri itu memang kan pagi petang menjadi rutinitas kita ya, sebagai wiqayah, penjagaan.
tidak pun kita ada ciri-ciri itu, kita berlindung kepada Allah, kepada Allah dari gangguan setan ya, itu kan wajib ya. Kita itu wajib ya, isti'adzah itu kan wajib. Kita minta tolong kepada Allah ya, doa-doa segala macam. Jadi nggak perlu panik, makanya cukup ya observasi aja diri gitu ya. Kalau ada ciri-ciri tadi itu, nanti kan materi ini saya share. Ciri-cirinya ada nggak di saya? Kalau ada berarti itu. Anak-anak terutama yang sering. Kalau kita bapak-bapak biasanya ada malas bekerja ya, tidak produktif gitu ya. Pendidikannya bagus, oke, misalnya luar negeri atau perguruan tinggi terkenal, tapi kok maaf kerja tuh ngelamar kemana-mana nggak bisa. Itu tanda-tanda tuh Pak, ain gitu. Atau ada salah satu kemarin anak IPB kebetulan pintar sekali Pak, otaknya dipakai oleh atasannya bosnya, tapi dia jabatannya di bawah terus. Ternyata anak pas kita observasi anak kesayangan dipuji-puji terus sama ibunya. Nah itu indikasi ain, diruqyah lagi, orang tuanya mandi, nanti wudunya nanti dimandikan ke beliau. Itu seperti itu. Memang ya agak ngeri-ngeri sedap juga ya, tapi juga dia jangan terlalu khawatir. Kalau kita gemar bersedekah, kalau kita zikir pagi petangnya rutin, aman insya Allah ya. Kalaupun tertimpa ya kita berdoa pada Allah ya. Saya pun pernah itu ngerasa taklim ya, jamaah hampir 700-800 orang Pak, ceramah gitu ya, di Cimanggu. Pas pulang panas dingin badan, ini masuk angin atau apa nih, nggak jelas gitu. Belum zaman COVID, nggak enak gitu badan. Akhirnya saya ambil bidara tuh, saya minum, saya ruqyah mandiri, mandi pakai selesai. Saya yakin sih indikasinya itu ainnya. Ainnya dua ya, orang suka dengan ceramah saya waktu itu karena rame kan, ketawa apa senang gitu ya. Atau yang kedua, nggak suka dengan saya, ceramahnya kelamaan. Kemungkinan sih yang pertama gitu ya. Saya curiga tuh, makanya ketika ceramah tuh ya hati-hati juga. Ustadz apa segala macam. Bahkan para ustadz pun beberapa sharing dengan saya itu, ada pernah beliau, Ustadz apa saya ini ain ya. Jadi habis pulang ceramah itu Pak, jadi ada ummahat memperhatikan dia terus. Ummahatnya janda. Gitu. Kata beliau itu cerita ke saya. Jadi memperhatikannya beda. Perasaan saya pun nggak enak, berdebar-debar gitu. Pas gitu pulang, kecelakaan mobil nabrak. Ya, itu bisa jadi ya ain. Wallahu alam ya. Meskipun kita tidak harus mengingatkan semuanya ain, tapi itu ciri-cirinya. Makanya hati-hati ketika Bapak Ibu memuji, Masya Allah, Tabarakallah, Barakallah fikum, suamiku tambah gagah aja, Masya Allah, Barakallah fik. Bahwa istriku ya nambah cantik aja, Barakallah fik, solehah. Itu nggak apa. Putrinya penghafal Quran, kita puji-puji. Jangan sembarang upload internet, jaga betul. Ya, terutama bayi-bayi itu yang mungil-mungil baru lahir, kan banyak ya. Facebook, masukin Facebook baru lahir. Besoknya apa? Cacat, terlambat. Ya wa'idzubillah. Kita berlindung pada Allah dari hal-hal yang seperti ini. Insyaallah Allah berikan keberkahan pada kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.